Oke, di video ini guys, gua bakal jelasin bedanya Samsung Galaxy Note 10 dan juga Note 10 Lite ya, dan kenapa yang Note 10 Lite ini guys, ini bisa lebih murah. Oke, buat kalian yang baru aja gabung di channel ini, gua Febian dan gua biasa sharing tips, review dan juga insight ya seputar Tecno kayak gini. Jadi kalau kalian seneng ngikutin perkembangan Tecno, boleh banget nih buat subscribe channel ini. Dan guys, Galaxy Note 10 Lite ini bisa dibilang versi murah dari Galaxy Note 10 Plus. Karena ukurannya sama-sama besar dan baterainya juga sama-sama besar. Jadi di sini gue bakal fokus bedain yang Note 10 Lite dan juga Note 10 Plus, baik itu dari sisi specs, fitur, dan juga experience-nya. Nah, perbedaan yang pertama guys, ini yang bikin Galaxy Note 10 Lite bisa lebih murah ya dari Galaxy Note 10 Plus, ada di layarnya. Jadi Note 10 Plus ini pakai layar curved Dynamic AMOLED ya, yang resolusinya udah QHD dan udah punya proteksi Corning Gorilla Glass 6. Sedangkan kalau di Note 10 Lite yang ini guys, ini layarnya Super AMOLED, kemudian dia juga flat ya, nggak curve, dan resolusinya ini Full HD+. Dan proteksinya kalau di Note 10 Lite ini Corning Gorilla Glass 3, jadi bukan versi Gorilla Glass yang paling baru guys. Dan kalau dari yang gue coba emang cukup kerasa ya beda resolusinya. Kalau di Note 10 Plus warnanya tajam dan feel mewahnya juga kerasa banget guys. Tetapi di Note 10 Lite jatuhnya lebih ke standar ya, kayak biasa yang ada di HP mid-range. Dan kalau kalian pernah nyobain Samsung Galaxy A71, ini feel layarnya cukup mirip kayak di HP itu guys. Dan yang kedua nih perbedaannya ini dari desainnya. Kalau Galaxy Note 10 ini kan unik ya. Desainnya nggak ada duanya di antara seri Galaxy yang lainnya, karena Galaxy Note 10 ini atau Note 10 Plus punya konsep desain boxy atau yang kotak ya, dan ini bikin beda guys. Tetapi kalau di Note 10 Lite ini gue sempat berharap punya konsep desain yang sama juga, meskipun materialnya beda nggak apa-apa, karena ini juga sama-sama Note 10 series ya sebenarnya, tapi ternyata enggak. Dan desain Note 10 Lite yang diusung Samsung ini lebih mengambil desain dari seri Galaxy lain di kelas mid-range daripada ngambil desain kotak boxy ikonik dari Note 10. Jadi ya secara desain Galaxy Note 10 Lite ini nggak kayak Galaxy Note 10 Plus, tapi lebih mirip sama Galaxy A71. Dan perbedaan yang ketiga guys, ini dari material bodinya ya. Kalau Galaxy Note 10 Plus bodinya ini pakai glass back cover dengan Corning Gorilla Glass 6. Feel-nya waktu gua coba juga lebih premium dan dipegang jelas lebih mewah ya. Tetapi kalau di Galaxy Note 10 Lite ini feel plastiknya di bodi belakang ini masih ada guys, meskipun udah better ya dibandingkan dengan seri mid-range lainnya. Jadi udah kerasa kalau ini HP upper mid-range. Dan perbedaan yang keempat guys, ini dari sisi specs, Galaxy Note 10 Plus pakai chipset flagship Samsung Exynos 9825 dengan proses 7 nanometer. Sedangkan di Galaxy Note 10 Lite ini juga pakai chipset flagship ya sebenarnya, cuman chipset ini chipset yang sama kayak dipakai di Galaxy Note 9 tahun 2018, yaitu Exynos 9810, dan ini masih pakai proses 10 nanometer. Jadi ya ini beda paling besar ya kalau dari sisi performanya. Beda yang lainnya ada di konfigurasi RAM dan juga storage-nya. Kalau Note 10 Lite yang masuk resmi di sini ya, ini mentok di 8 GB RAM dan 128 GB storage. Tapi Note 10 Plus yang ada ini sampai di 12 GB RAM, 512 GB storage. Jadi limitnya ini lebih tinggi dari Note 10 Lite. Oke, lanjut lagi ke perbedaan yang kelima. Ini ada di kameranya guys. Kamera depan dari Galaxy Note 10 Lite ya, yang ini itu punya resolusi yang lebih besar, yaitu 32 megapiksel dibandingkan dengan kamera depan dari Galaxy Note 10 Plus yang 10 megapiksel aja. Tapi catatan pentingnya nih guys, di Galaxy Note 10 Lite kamera selfie-nya ini nggak punya dual pixel autofocus kayak di Note 10 Plus. Jadi untuk hasil jepretan sendiri sih sebenarnya menurut gua udah bagus ya, meskipun dia ini fixed fokus, tetapi emang kalau kalian cari kamera selfie yang ada fokusnya di Galaxy Note 10 Lite ini nggak ada guys. Terus di kamera belakangnya kombinasinya juga beda. Note 10 Plus itu punya TOF sensor ya buat live focus video. Kalau Note 10 Lite dia nggak punya, jadi nggak ada fitur live focus video. Dan 3 kamera sisanya kalau di Note 10 Lite ini 12 megapiksel semua kombinasinya ya. Dan kalau di Note 10 Plus ada satu sensor yang ultra wide itu pakai 16 megapiksel. Dan masih ada hubungannya sama kamera juga ya. Perbedaan yang keenam ini kalau kalian ingat di Galaxy Note 10 Plus ini punya fitur zoom in mic. Jadi kalau videonya di zoom, audionya bakal ikut ke zoom juga. Fitur ini bisa ada karena Galaxy Note 10 Plus punya extra mic buat zoom in ini guys. Sedangkan di Galaxy Note 10 Lite
kalian nggak bisa nikmatin fitur zoom in mic karena emang secara hardware ya mic buat zoom in ini nggak ada di HP ini. Nah terus guys, di S Pen-nya ini ya, ini juga ada experience yang sedikit beda khususnya di air action camera. Kalau di Note 10 Plus selain bisa dipakai remote kamera dengan pencet tombol S Pen-nya ini guys, kalian juga bisa pakai gestur ya buat navigasi menu-menu kameranya. Jadi bisa kalian geser-geser untuk navigasinya. Tetapi kalau di Note 10 Lite, air action-nya ini di kamera emang tetap ada, tapi cuman pakai tombol di S Pen-nya ini guys. Tekan sekali buat ambil foto atau video dan tekan 2 kali buat pindah kamera. Untuk gestur navigasinya di S Pen Note 10 Lite ini nggak ada guys, jadi kalian nggak bisa navigasi pakai gestur di air action. Nah tapi nggak semua perbedaan ini menang di Note 10 Plus guys, karena menurut gua perbedaan yang ke-8 ini malah lebih bagus di Note 10 Lite, karena Note 10 Lite ini masih punya headphone jack 3,5 mm. Padahal di Note 10 Plus headphone jack ini udah nggak ada ya. Jadi kalau kalian sering banget main game-game mobile lewat HP ya, kalian bisa pakai earphone kabel buat main game tanpa delay di Galaxy Note 10 Lite ini. Terus perbedaan yang ke-9 guys, baterai di Galaxy Note 10 Lite ini lebih besar kapasitasnya dari Note 10 Plus ya. Jadi Note 10 Lite ini punya 4500 mAh, sedangkan Note 10 Plus cuma 4300 mAh aja. Tapi di Note 10 Lite fast charging-nya cuma mentok di 25 watt, sedangkan di Note 10 Plus ini bisa sampai 45 watt. Buat gua nggak ada masalah karena toh charger bawaan keduanya sama-sama 25 watt ya. Jadi 25 watt ini yang bisa kalian nikmati baik di Galaxy Note 10 Plus ataupun Note 10 Lite ya. Kecuali kalian mau beli charger yang 45 watt ya, beli sendiri buat Note 10 Plus-nya. Oke, next ini ada perbedaan juga ya di fitur baterainya. Jadi Galaxy Note 10 Plus ini support wireless charging dan juga wireless power share. Jadi kalian bisa jadiin Galaxy Note 10 Plus kayak power bank wireless ya buat ngecas earbuds atau smartwatch atau smartphone secara wireless guys. Tetapi kalau di Galaxy Note 10 Lite dia nggak support wireless charging dan tentu aja juga nggak support wireless power share. Dan di Note 10 Lite fitur Samsung DeX ini absen ya, nggak ada. Jadi kalian nggak bisa buka aplikasi atau lanjutin kerjaan di HP ini dalam mode desktop. Dan overall itu aja sih guys perbedaan yang gua temuin dari Galaxy Note 10 Plus versus Galaxy Note 10 Lite. Cuman gue ngelihat perbedaan ini bukan sebagai kekurangan ya, tetapi merupakan suatu kelebihan karena dengan perbedaan ini guys bikin Samsung Galaxy Note 10 Lite ini lebih murah dari Note 10 Plus dan bikin kita bisa nikmatin experience S Pen di smartphone tanpa harus ngeluarin budget sampai belasan juta rupiah. Dan gue masih tetap excited sama HP ini karena selain 12 perbedaan yang tadi gue jelasin ya, experience S Pen di Note 10 Lite sama persis kayak di Note 10 Plus. Dan kalau kalian fokus di productivity, Galaxy Note 10 Lite ini masih jadi salah satu HP yang gue rekomendasiin buat dibeli di harga 8 jutaan rupiah guys. Dan opsi lain yang bisa kalian ambil adalah beli Galaxy Note 9 varian 6GB RAM, 128GB storage yang kalau sama-sama beli baru sih sebenarnya harganya masih sedikit lebih mahal Galaxy Note 9 ya. Dan tapi kalian bakal dapat semua kemewahan dari flagship Note series kayak layar curve, kemudian resolusinya juga lebih tinggi. Lalu Samsung DeX ini masih ada ya di Note 9 dan wireless charging juga bisa kalian nikmati guys. Cuman satu hal yang jadi pertimbangan menurut gua adalah support softwarenya yang udah mau habis karena Note 9 ini umurnya udah 2 tahun, sedangkan Note 10 Lite ini masih baru aja dirilis dan support softwarenya juga tentunya masih lebih panjang guys. Dan kalian bisa tulis saja di kolom komentar guys pendapat kalian tentang Note 10 Lite, dan kalau ada pertanyaan juga boleh banget buat disampaikan ya. Untuk sekarang segini dulu aja guys, gua Febian pamit dulu, kita bakal ketemu lagi di video tekno menarik lainnya guys besok.